وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب المقدمة الحضرمية للشيخ العليم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي وإلى من ألف هذا الكتاب المنهج القويم للشيخ العليم العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وأصولهما وفروعهما بأن الله تعالى يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun la tasihhu taharatu bil ma'il mustahmalil qalili fi raf'il hadasi wa izalatin najisi. La tasihhu tidak sah at-taharatu apa bersuci bil ma'il mustahmalil qalili dengan air yang mustahmal dari air yang sedikit. Fi raf'il hadasi di dalam menghilangkan hadas wa izalatin najisi dan menghilangkan najis. Jadi bersuci dengan air mustahmal yang sedikit itu tidak sah. Kita wudhu pakai air yang mustahmal yang sedikit tidak sah. Ya, kita mandi wajib bahkan menghilangkan najis pun nggak sah, tetap hukumnya najis kalau menggunakan air yang mustahmal. Ya. Jadi air mustahmal itu sebetulnya airnya suci tapi tidak mensucikan. Ya, oleh karena itu kita harus tahu air mustahmal itu air yang bagaimana. Ya, jadi syarat disebut air mustahmal itu ada 3. Ini harus hafal. Ya, yang pertama adalah air yang digunakan itu air yang termasuk air yang sedikit. Jadi yang bisa mustahmal itu air yang sedikit. Nah, ukuran sedikit dalam ilmu fikih itu air yang tidak ada 2 kula. Nah, 1 ember gede kita bilang itu banyak. Ya, tapi kalau nggak ada 2 kula maka termasuk air yang sedikit. Ya, 2 kula itu ya, kira-kira ya, pendapat yang ikhtiyar itu sekitar 216 liter. Jadi kalau ada air 216 liter itu tergolong air yang banyak. Ya, tergolong air yang banyak. Ya. Ada juga yang mengatakan 190 sekian liter. Ya, tapi untuk ihtiyatnya kita pakai yang 216 liter dalam mazhab Syafi'i.
Jadi di bawah itu air umpama ada 100 liter, itu termasuk air yang sedikit dalam ilmu fikih. Ya, termasuk air yang sedikit. Ya. Jadi syarat mustakmal itu yang pertama, air yang digunakan itu air yang sedikit. Ya. Lalu yang kedua, ya, syarat mustakmal itu ya, air yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Ya, membasuh wajah itu wajib tuh, basuh tangan, basuh kaki, itu hukumnya wajib. Ya, atau kita mandi wajib seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, hukumnya wajib. Ya, jadi air yang digunakan untuk basuhan wajib. Ya, jadi basuhan wajib itu basuhan yang pertama. Ya, kalau wudhu ya basuh wajah, tangan dan kaki, itu basuhan yang pertama. Adapun basuhan yang kedua hukumnya sunnah. Ya, maka air yang di basuhan yang kedua itu tidak termasuk mustakmal. Ya, jadi nggak semuanya. Ya, kumur hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, maka kumur itu kalau kita kumpulin lagi kasih temennya buat dulu masih sama. Ya, kalau dia mau. Ya. Ya, kenapa? Karena kumur itu hukumnya sunnah. Ya, jadi yang kedua air digunakan untuk basuhan yang wajib. Ya, kemudian yang ketiga ya, yang disebut air mustakmal itu air yang telah terpisah dari anggota basuhan. Ya, jadi kalau basuh wajah nih, basuh wajah basuhan yang pertama ya, ini jatuhnya air, ya, terpisah tuh. Ya, terpisah dari apa? Dari anggota basuhan. Ini yang namanya mustakmal. Ya, yang namanya mustakmal. Jadi kalau umpama ada air 1 ember, ya, kita mau wudhu ada kerannya di situ. Ya, itu kalau bisa air yang di ember itu disingkirin dulu kalau kita pengen wudhu pakai air keran. Ya, kalau kita wudhu kita basuh wajah airnya gerojok datang ke ember, maka yang di ember jadi mustakmal. Karena embernya nggak ada dua bola, termasuk air yang sedikit. Ya, jadi harus hafal tuh. Ya, jadi syarat-syarat mustakmal ya ada 3. Yang pertama air yang tergolong air yang sedikit, air yang nggak ada 2 bulan. Ya, jadi kalau umpama ada kolam renang ada 2 bulan lebih, ya, tambah wajib 5 juga. Ya, kita wudhu di situ rame-rame juga, ya, tetap enggak, tetap mustakmal yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi yang sedikit. Yang kedua digunakan untuk basuhan yang wajib. Yang ketiga ya, airnya itu telah terpisah dari anggota basuhan. Ya, jadi kalau umpamanya ada 100 liter, ya ternyata badan kita muat masuk ke situ. Ya, kita masuk ke dalam situ, mungkin nggak ada gayung yang mandi wajib, ya, dimasukin dalam. Ya, di dalam-dalamnya lalu dia niat sehingga mandi wajib ya. Nah, itu yang baru nomor palanya. Ya, itu hukum airnya gimana? Suci. Ya. Hukum airnya gimana? Suci. Masih suci. Kan syaratnya 3 tadi. Yang pertama ya, air yang sedikit 100 liter sedikit termasuk. Yang kedua digunakan untuk basuhan yang wajib. Ya, kalau mandi wajib dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, yang ketiga airnya telah terpisah dari anggota basuhan. Kalau dia belum naik berarti belum terpisah, masih nyambung tuh. Ya, kemudian ada orang datang teman kita mau wudhu masih sah pakai air itu. Ya. Tapi kalau dia udah bangun dari tempat itu maka hukum airnya jadi mustakmal. Ya, jadi mustakmal. Ya, jangankan badan kita ya, ini telunjuk kita ini umpama kita lagi hadas besar. Ya, ada air misalnya 100 liter, ya, kita masukkan ke telunjuk kita. Ya, lalu kita lihat ini, saya lihat mandi wajib. Ya, itu kalau kita angkat jadi mustakmal itu. Gara-gara telunjuk. Gara-gara telunjuk yang lain bisa mandi itu, nggak bisa wudhu. Ya, itu jadi mustakmal. Ya, kan syarat-syarat terpenuhi, air nggak ada 2 bulan. Ya, yang kedua ya, air digunakan untuk basuhan yang wajib. Ya, kalau mandi wajib kan semuanya termasuk telunjuk kita ini wajib dibasuh. Ya, kita masukkan ya, boleh kita niat tuh. Ya, boleh kita niat ya. Lalu yang ketiga air telah terpisah dari anggota basuhan. Kalau kita angkat kan terpisah. Ya, langsung jadi mustakmal. Ya. Nah, jadi air mustakmal itu
nggak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis walaupun suci dia ya, walaupun suci ya, baju kita misalnya kena najis nyucinya pakai air mustakmal ya tetap najis hukumnya ya, hukumnya tetap najis. Lalu faiza adkhalal mutawaddi'u, faiza adkhala, maka apabila memasukkan al-mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, yadahu, akan tangan yang mutawaddi, fil ma'il qalili, ya, ke dalam air yang sedikit ya, dia wudu misalnya punya air cuman ada segayung ya, atau setengah ember kecil misalnya ya, lalu nggak ada alat untuk ngambil air itu kecuali dengan tangannya ya. Kalau basuh wajah kita ambil ya, kita basuh wajah ya. Nah, lalu ketika dia basuh habis wajah basuh tangan ya, hukumnya wajib juga ya. Makanya kalau umpama dia nggak dia memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit itu ya, ya ini pada ghasli wajhihi, setelah membasuh wajahnya, habis wajah kan tangan tuh ya, dia ngambil air tuh ya. Tapi ghairun nawin ya, tanpa orang yang niat lil iltirafi ya. Iltiraf itu maknanya nyidup, namanya iltiraf ya. Jadi kalau umpama dia wudu sudah punya air cuma setengah ember ya, yang wajib kan basuh wajah, tangan, ngusap kepala dan kaki ya. Jadi ketika habis dia basuh wajah ya, lalu basuh tangan tuh ya. Nah ketika ngambil air yang ada di tempat yang gak ada dua kulah itu yang setengah ember ya, maka ketika ngambil air kalau dia nggak lihat iltiraf ya, maka langsung itu menjadi mustakmal ya, air itu menjadi mustakmal. Oleh karena itu ketika ngambil niatnya iltiraf ya, niatnya apa? Iltiraf ya. Iltiraf itu artinya nyinduk ya. Jadi tangannya digunakan buat nyinduk ya. Niatnya iltiraf cuma ngambil air, setelah diambil ini ada genangan ya, kita ambil ke tangan kan. Ini nggak mustakmal itu. Ya, kita ambil lagi ke tangan kiri ya. Ya, niatnya juga iltiraf. Karena kalau kita nggak niat iltiraf, ketika tangan menyentuh dan telah terpisah dengan air, maka air ini menjadi mustakmal. Ini ilmu. Ya, paham ya? Ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan air yang sedikit masih bisa wudu. Ya, masih bisa kita wudu. Ya, niat apa? Niatnya iltiraf ya. Kalau bahasa kita niat nyinduk, niat ngambil ya. Ketika ngambil itu walaupun nyentuh ya, itu tidak dihukumi membasuh. Tapi kalau kita nggak niat iktiraf, ketika nyentuh dihukumi membasuh. Ada dua kulah buat basuhan yang wajib kan, tangan wajib ya, ketika diangkat terpisah kan, jadi mustakmal dia ya, makanya harus niat iltiraf ya, paham ya? Ya harus niat iktiraf ya. Kalau kemarin kan saya jelasin doang, takbirnya nggak ada kan, takbirnya ada udah ya. Kemarin saya jelasin doang, cuma takbirnya nggak ada. Seorang mahajati al-ma'u apa air ya, dia nggak niat iktiraf ya, maka jadi apa air al-baqi yang sisa ya, itu mustakmalan ya, air mustakmal ya, karena nggak niat iktiraf, kecuali dia niat iktiraf. Kalau dia niat iktiraf ya, maka tidak menjadi mustakmal ya. Lalu wal mustakmalu, nah ini yang tadi nih udah dijelasin juga. Wal musta'malu, adapun air mustakmal ya, fituhrim masnunin ya, untuk mensucikan yang disunahkan ya, kal ghuslati tsaniyati, seperti basuhan yang kedua, wasalisati, dan basuhan yang ketiga ya. Basuh wajah itu kan wajib, itu basuhan yang pertama ya, tapi basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Tasyahud taharatu bihi ya, maka sah bersuci dengan ya air mustakmal ya. Jadi air mustakmal ya,
untuk basuhan-basuhan yang sunnah itu masih sah, ya, masih sah. Ya, umpamanya air mustakmal nih, ya, ada air mustakmal kita pengen dulu ya basuh yang ini airnya suci, nggak mustakmal ya, basuh wajah yang pertama ya pakai yang suci. Ya, yang kedua itu sunnah kan, ya, kedua ketiga sunnah pakai yang mustakmal itu sah. Ya, itu hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Ya, jadi harus paham tuh air mustakmal. Ya, harus paham. Faslun ay hadza faslun. Yanjusul ma'ul qalidu wa ghairuhu minal ma'i'ati. Ya. Yanjusu menjadi najis al ma'ul qalidu, air yang sedikit, wa ghairuhu dan selain air yang sedikit, minal ma'i'ati, ya, dari ya sesuatu yang cair, ya, misalnya minyak, ya kan bukan air minyak, ya, sesuatu yang cair tuh. Ya, bisa menjadi najis bimulaqatin najasati, ya, dengan bersentuhan dengan najis, ya, dengan najis, ya. Jadi air yang sedikit, ya, air yang sedikit, ya, atau selain air, ya, dari benda-benda yang cair itu, ya, bisa menjadi najis, ya, dengan kejatuhan najis. Ya, dengan kejatuhan najis. Ya, jadi kalau ada air yang sedikit, air 1 ember kejatuhan najis, ya, maka hukumnya menjadi mutanajis. Ya, menjadi mutanajis. Ya, berbeda hukumnya benda yang najis kejatuhan air. Hukumnya beda tuh. Ya, beda hukumnya, ya, benda yang najis kejatuhan air. Jadi kalau benda yang najis kejatuhan air, maka bendanya jadi suci. Ya, kita punya baju najis misalnya, ya, itu kalau ada air nggak ada 20 lah, 1 ember, ya, paling berapa liter, ya, 6 liter misalnya gitu, ya. Kita punya baju yang najis, kita cemplungin, jadi najis dia. Kenapa? Karena airnya sedikit, air sedikit kejatuhan najis. Ya. Tapi kalau baju yang najisnya dulu kita masukkan ke dalam ember, ya, lalu kita tuang airnya, berarti benda najis kejatuhan air sampai dia menggenang, ya, maka benda yang najis tadi menjadi suci, ya, menjadi suci. Ya, makanya jangan salah tuh cara kita nyucikan najis, ya, menjadi suci. Lalu airnya bagaimana airnya? Ya, airnya bagaimana? Ya, umpama nih baju najis kita masukkan dalam ember, kita isiin air sampai menggenang, ya, bajunya menjadi suci. Lalu airnya mustakmal, ya. Jadi mustakmal itu nggak cuma untuk menghilangkan hadas, buat wudu, ya, kan mustakmal tuh, buat mandi wajib ada mustakmal. Menghilangkan najis pun bisa menjadi mustakmal, ya, bisa menjadi mustakmal, ya. Jadi nggak semua benda yang najis, ya, yang kita bersihkan, sucikan dengan air, airnya menjadi mutanajis, nggak selamanya. Ya, bisa menjadi mutanajis, ya, dengan 2 catatan. Yang pertama, ya, airnya berubah sebab najis itu. Ya, misalnya, ya, ada najis di celana, ya, ternyata, ya, ini najisnya, ya, pesingnya sampai ampun pesingnya pesing. Ya, kita pakai air tuh, kita tibanin air, ya, nah itu bedanya suci tuh, ya. Ternyata airnya bau pesing, airnya mutanajis. Ya, tapi kalau dia nggak berubah bau, rasa dan warnanya, walaupun untuk menghilangkan najis, maka hukumnya mustakmal. Ya, jadi bisa menjadi mutanajis dengan 2. Yang pertama tadi airnya berubah, ya, atau volume airnya bertambah. Ya, kita nuang tadi 2 liter, ya, begitu kita angkat, ya, jadi 2,5 liter. Ya, rupanya yang disucikan pempes, ya, pempes anak yang dari pagi sampai sore, ya. Nggak taunya tuh pempes ada 0,5 liter, ya, nah, bertambah jadi mutanajis dia, ya, menjadi mutanajis, gitu, ya.
Jadi kalau nggak berubah dan ya, volumenya nggak bertambah, maka hukumnya mustakmal. Ya, mustakmal itu kalau kena baju nggak najis. Ya, cuman dia nggak bisa digunakan buat apa? Buat wudhu, mandi wajib, atau menghilangkan najis. Nggak bisa. Ya, paham ya? Ya, makanya yang salah, kalau kita nyuci baju, ya itu yang pertama kita campur baju kita sama anak nih, ya, ada najisnya ya. Itu yang pertama dimasukkan jangan airnya dulu. Ya karena mesin cuci itu nggak sampai 20 lah. Mana mesin cuci sampai 200 ribu? Nggak ada. Yang paling berapa liter ya? 7 liter. Ya, ada yang 10 liter ya. Iya, itu gak ada 20 lah itu. Ya, makanya cara nyuci yang bener itu, bajunya najisnya dulu masukin. Ya, setelah itu baru isi air. Jangan pakai rinso dulu. Ya, karena untuk menghilangkan najis itu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau air udah campur rinso, ya itu nggak mensucikan dia. Maka hukumnya najis tuh. Nah, kalau kita isi air dulu, baru baju yang najis ya, maka airnya jadi najis ya, maka tempatnya juga jadi najis semua. Ya, jadi jangan salah tuh. Ya, baju yang najis itu masukin, setelah itu isi air sampai menggenang, ya. Nah kita goyangin dikit aja tuh, kita putar dikit aja deh, udah suci tuh baju. Ya, habis itu kita buang tuh air tuh, ya, isi lagi tuh, ya, buat membersihkan. Ya, baru pakai rinso. Ya, paham ya? Ya, itu jadi mesin cuci ada fikihnya juga tuh. Ya, jangan salah. Ya, ada caranya juga. Ya, caranya salah fatal. Ya, caranya salah fatal. Lalu wa yustasna min dzalika masailu. Wa yustasna dan dikecualikan min dzalika dari yang demikian. Ya. Dari yang demikian air yang sedikit ya, kejatuhan najis menjadi najis ya, atau benda cair kejatuhan najis menjadi najis. Masa itu apa? Beberapa masalah ya, diantaranya sesuatu la yudrikuhu tarfu ya, yang tidak menemukan ya akan ma'atarfu oleh pandangan ya, oleh pandangan ya. Jadi kalau ada air yang sedikit ya, umpama kita kencing di sampingnya ya, kalau kita langsung kencing di situ ya najis ya, sampingnya ya, itu ternyata ada percikan yang masuk ke situ ya, cuman mata nggak bisa melihat ya, mata yang normal ya, mata yang normal nggak bisa lihat saking sedikitnya ya, maka itu hukum air tetap suci ya, artinya walaupun terkena najis jadi maaf ya, masih dipakai, masih boleh dipakai buat wudu ya, ya buat mandi wajib atau menghilangkan najis ya, maaf ya. Ya, kalau yang ngomong nggak kelihatan benar ya, ya, atau misalnya ya, ada laler ya, kita lihat ya nempok ya, apa namanya di kotoran ya, kotoran kucing misalnya ya, kita perhatiin itu terbang ya, nempok di pisang goreng kita gitu ya. Ya, atau misalnya masuk ke kopi kita gitu ya, ya itu kan termasuk najis yang nggak kelihatan ya, walaupun dia tadi habis apa namanya ya, nempok di kotoran ya, tapi kan nggak kelihatan dia punya kaki ya. Nah itu termasuk yang dimana ya, termasuk yang dimana. Lalu wametatu dan bangkai ya, ladama yang tidak ada darah ya, laha bagi bangkai saidun ya, itu mengalir ya, jadi bangkai itu ada dua ya, yang pertama bangkai itu ya, adalah hewan yang halal dagingnya dimakan ya, tapi matinya tanpa disembelih secara syariat ya, misalnya ada kambing ketabrak bajai lalu dia mati, itu hukumnya bangkai ya, walaupun dagingnya masih segar ya, hukumnya bangkai. Lalu yang kedua ya, bangkai itu adalah hewan yang tidak halal dimakan dagingnya ya, meskipun disembelih secara syariat ya, misalnya ya nyembelih harimau gitu ya. Ya, walaupun yang motong ustadz juga ya tetap aja hukumnya bangkai ya, jadi bangkai itu ya. Nah, tapi kalau ada bangkai yang nggak ada darahnya, artinya darahnya nggak mengalir kalau dibelah ya, misalnya lalat ya, itu lalat juga ada darahnya ya, tapi ketika dibelah ya ada darahnya kelihatan nggak kelihatan, nggak mengalir ya, maka bangkai semacam ini ya
Bangkai yang semacam ini ya apabila masuk ke dalam cairan, misalnya dalam kopi gitu ya, lalu dia mati, kan bangkai tuh. Ya, itu bangkai ya. Itu kalau kita angkat, kita minum kopinya masih boleh. Ya, walaupun dia bangkai, karena termasuk ya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya, jadi bangkai yang suci itu yang pertama manusia, ya, terus yang kedua belalang, yang ketiga ikan. Ya, ketiga itu aja tuh. Ya, belalang boleh dimakan, ikan boleh dimakan, ya kalau manusia jadi makan. Ya. Illa kecuali in ghayyarat, ya. Apabila merubah oleh bangkai, merubah air, ya, atau lihat atau dilempar, ya bangkai itu. Pengecualian nih, ya, umpama di kopi kita nih ada laler mati, ya, kita isi-isi kita minum kopi ya, jadi najis, ya, jadi najis, ya. Atau yang masuk ya ke minuman kita, ya, lalernya banyak, kayak 20 misalnya, ya, itu bisa berubah, ya, makanya jadi najis, jadi najis. Lalu wafamu hirratin, dan mulutnya kucing tanah jasa yang terkena najis apa famu hirrat, ya. Suma ghabat kemudian ya menghilang ya, apa hirrat, ya waktu mila, ya, dan dimungkinkan uluhuha, ya, uluhuha jilatannya hirrat fima'in, ya, di dalam air kasirin yang banyak, ya. Jadi kalau umpamanya ada kucing, kita tahu tuh kucing habis makan tikus, ya, lalu dia masuk ke rumah, ya, masuk ke rumah ternyata tuh ya di rumah kita itu ada beberapa bak, ya, cuman satu bak itu nggak ada 2 kulah, ya, begitu keluar dari ya kamar mandi kita, ya tuh kucing mulutnya udah bersih, ya, berarti kan dimungkinkan tuh. Ya, asalkan kita nggak ngelihat, ya nggak ngelihat tuh kucing minum ya di air yang sedikit, ya asalkan kita nggak lihat, cuma dimungkinkan aja, ya maka air tersebut termasuk air yang dimaksud, ya, kecuali kita lihat, ya, harus makan tikus misalnya, ya nyuci mulutnya, bak yang itu, berarti itu kita lihat, nggak boleh gitu, ya. Kalau kita nggak lihat, ya cuma dimungkinkan aja gitu ya. Ya maka itu hukumnya makruh, ya kecuali emang ya air yang ada di bak yang satu udah merah ada darahnya, itu yang nggak boleh, ya. Tapi nggak ditemukan tanda-tandanya itu, ya. Wa kadzalika, ada seperti demikian famu hirrah as-sabiyu, adapun anak kecil iza tanajjasa, apabila terkena najis oleh sobi, summa ghoba, kemudian hilang apa sobi, ya waktu milad, ya, dan dimungkinkan toharotuhu, ya, toharotuhu, ya, bersucinya si sobi, ya, atau anak kecil misalnya, ya, tadi dulu dia bisa megang teh kucing misalnya, gitu ya, dia masuk, ya asal kita nggak lihat tuh, ya kita punya bak-bak tuh, ya yang mana ya dia sentuh, ya dan gak ada tanda-tandanya, ya maka itu pun dimaafkan, ya itu pun termasuk dimaafkan. Lalu wal qalilu min dukhanin najasati, wal qalilu, dan sesuatu yang sedikit min dukhanin najasati, ya dari uapan najis, ya, sedikit, ya, misalnya ada orang bakar ya teh kucing gitu ya, teh kucing dibakar, asapnya itu, ya itu asapnya kan berasal dari teh kucing, ya. Ya kalau emang sedikit, ya nah itu termasuk yang dimakan, ya kecuali banyak gitu, ya teh kucing dibakar, ya jadi di atas, gitu ya. Ya lalu ada yang berubah, ya warna bajunya ada berubah, baunya ya najis gitu, ya walaupun dari asap. Wal yasiru min sya'rin najisi, wal yasiru, dan sesuatu yang sedikit min sya'rin najisi, ya dari rambut yang najis, ya
Jadi bulu ya yang lepas ya dari hewan ya yang tidak halal dimakan dagingnya, maka bulunya itu najis. Ya, tapi kalau bulu yang lepas dari hewan ya yang halal dimakan dagingnya itu nggak najis. Misalnya kambing kan boleh dimakan, bulunya lepas tuh, ya itu nggak najis. Ya, tapi kalau bulu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, misalnya apa? Misalnya kucing, ya, itu bulunya kalau rontok itu najis nih. Ya, tapi kalau jumlahnya sedikit makfu. Ya, misalnya kalau mama kita kadang-kadang ya, ada kucing mepet-mepet tuh, ya karena kain kita, lalu kita sholat ya. Kalau jumlahnya sedikit 1, 2, 3 ya makfu dimaaf, walaupun dia najis. Ya. Tapi kalau mama ada kucing ya, kita iseng kita gunting aja tuh. Ya, lalu bulunya kita kantongin, kita sholatnya nggak sah, ya, karena termasuk baiknya orang digunting. Paham ya? Ya? Jadi bulu ya dilihat dari hewan apa dulu tuh, hewan boleh dimakan apa enggak. Kalau dia lepas, oh ternyata hewannya boleh dimakan tuh. Ya bulunya bulu kebo, sapi gitu ya, nah, itu nggak najis. Ya. Tapi kalau dari hewan yang dilarang dimakan ya, yang nggak boleh nggak halal dimakan ya, itu kalau lepas maka hukumnya najis. Ya, kalau sedikit dimanfu dimakan. Wal yasiru min ghubaris sarijin ya, dan sesuatu yang sedikit dari debu ya, kotoran ya, ada kotoran kayak kucing sudah kering gitu ya, ada debunya, kalau sedikit makfu juga ya, termasuk makfu. Walayan jusu ya, walayu najisu ya, najasa yunajisu, dan tidak menjadikan najis ya gubarus sarijin ya, debunya ya kotoran ya aqda'ahu akan ya, anggota badannya seseorang ya, jadi enggak, walaupun dia najis tapi tidak menjadikan najis kalau debu itu ya, debunya kotoran ya, ada kotoran ya, kucing misalnya yang udah kering gitu ya, lalu dia debunya ya kena anggota badan kita ya, atau pakaian kita ya, itu enggak menjadikan najis ya, artinya termasuk najis yang dimakfu ya, kalau jumlahnya sedikit ya. Arot batak yang basah ya, bahkan anggota badan kita yang basah ya, itu enggak menjadikan najis ya, kalau jumlahnya sedikit. Wa iza kana wallahu a'lam bissawab. Mau tanya? Oke. Ya. Tadi kan yang percikan habis buang air ke, yang kan di marfu kalau nggak kelihatan kan kayak percikan itu kan, apa itu hukumnya sama kayak di marfu sama kayak air mustamang tuh? Air mus Sama kayak kita habis basuh, percikan itu